Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan sama-sama belajar dan membahas, kemudian berusaha untuk memahami tentang materi berkaitan dengan theoretical astronomy. Theoretical astronomy adalah salah satu materi di dalam ilmu falak atau dalam astronomi, yang mana theoretical astronomy ini kalau di dalam keilmuan falak kita kenal dengan falak al-ilmi, yaitu ilmu falak yang berkaitan dengan keilmuannya, teoritis. Jadi ketika kita belajar tentang ilmu falak ilmi, berarti kita sedang mengkaji salah satu objek kajian dari ilmu falak. Nah, objek kajian dari ilmu falak itu sendiri ada dua. Yang pertama ada ilmi, yang kedua ada amali. Yang ilmi itu lebih dikenal dengan theoretical astronomy, sementara yang amali dikenal dengan practical astronomi. Theoretical astronomi ini berkaitan dengan ilmu astronomi atau ilmu falak yang bersifat teoritis atau keilmuan. Sementara yang amali atau practical astronomi ini adalah ilmu falak atau ilmu astronomi yang membahas atau membicarakan mengenai praktek ilmu falak atau ilmu astronomi itu sendiri di dalam kehidupannya. Jadi secara praktis. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan mengkaji mengenai objek kajian ilmu falak dari sisi ilminya atau theoretical astronomy atau ilmu falak yang membicarakan benda-benda langit secara teori. Ilmu falak ilmi atau theoretical astronomy ini terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama namanya ada kosmogoni, yang kedua ada kosmografi, yang ketiga kosmologi, yang keempat astrometrik, yang kelima astromekanik, yang keenam astrofisika. Kosmogoni ini adalah salah satu cabang dari theoretical astronomy yang mengkaji salah satunya mengenai asal-usul dari benda langit, jadi alam semesta. Nah, ketika berbicara tentang asal-usul alam semesta ini, tentu kita sering di dalam hati kita bertanya, kenapa bumi ini tiba-tiba ada begitu saja ketika kita lahir, ketika kita ada di dunia ini? Mungkin kita bertanya, dari mana asal bumi ini? Dari mana asal bulan, planet-planet, dan bintang yang selama hidup kita lihat? Salah satu teori tentang asal-usul alam semesta ini menurut para ahli astronomi itu adalah teori Big Bang. Salah satu teori yang dikenal sebagai teori munculnya alam semesta ini. Ini adalah teori yang sangat familiar sekali di tengah-tengah ilmuwan astronomi itu. Nah, teori Big Bang ini menyatakan bahwa awal mula dari dunia ini, alam semesta ini, dia adalah bentuknya satu kesatuan yang utuh, yang memiliki massa yang sangat besar, kemudian tekanan juga yang sangat besar, kemudian satu kesatuan utuh itu kemudian meledak dengan sangat besarnya. Ledakan itu disebut dengan ledakan Big Bang yang sangat besar sekali. Nah, dari hasil ledakan itulah kemudian muncul alam semesta ini. Langit, bumi, matahari, bulan, dan lain sebagainya. Itu salah satu teori. Nah, ternyata di dalam Al-Quran ada ulama atau ada orang yang menghubungkan antara teori Big Bang itu dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bisa kita lihat di dalam layar. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 itu dijelaskan, awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 ini dijelaskan bahwasanya langit dan bumi itu dua-duanya dahulu itu dalam bentuknya itu satu kesatuan yang padu, yang utuh, yang kuat. Kemudian kata Allah, fafataqnahuma, maka kami pisahkan antara keduanya. Nah, dari sini orang kemudian menghubungkan ayat Al-Quran ini sebagai landasan Big Bang. Nah, apakah benar seperti ini? Wallahu a'lam. Bahwa ilmu pengetahuan adalah
sesuatu yang dihasilkan dari penelitian, dari kalau dalam ilmu fikihnya ijtihad, penalaran manusia dan lain sebagainya, kemudian menghasilkan ilmu pengetahuan yang bisa saja akan berubah di kemudian hari tergantung dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi sifatnya relatif. Kebenaran yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan hari ini bisa saja di masa depan akan dipatahkan oleh ilmu pengetahuan baru yang akan muncul. Nah, ini salah satu teori dari terciptanya alam semesta yang dipelajari dalam kosmogoni. Itu salah satunya asal-usul alam semesta. Yang kedua, kosmografi. Kosmografi adalah salah satu cabang juga dari ilmu falak ilmi atau theoretical astronomy yang membahas tentang penggambaran alam semesta itu sendiri. Jadi asal-usulnya tadi sudah dibahas, kemudian masuk ke dalam kosmografi, penggambaran alam semesta. Nah, bagaimana penggambaran alam semesta? Bisa kita lihat dari permodelan alam semesta yang muncul. Misalkan bagi teman-teman yang jurusan IPA atau di SMA atau aliyahnya mengambil jurusan IPA akan tahu bahwa ada model seperti misalkan permodelan tata surya yang terdiri dari matahari, planet-planet yang mengelilingi matahari. Itu adalah salah satu permodelan atau penggambaran dari alam semesta yang merupakan cabang keilmuan kosmografi, penggambaran alam semesta. Kalau kita lihat alam semesta itu, kita akan mendapati bahwa bumi kita ini yang menurut kita besar ini bukanlah sesuatu yang besar kalau kita lihat secara keseluruhan jika dia berada di alam semesta. Kita lihat gambar ini, our solar system. Jadi ini adalah sistem tata surya kita yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan solar system. Solar system itu adalah sebuah sistem di mana matahari sebagai pusat sistem itu dikelilingi oleh planet-planet dan benda-benda lain yang mengelilinginya. Our solar system. Di sini ada matahari, kemudian ada Jupiter, Saturnus, Neptunus, Mars, Merkurius, Venus, matahari, Uranus, dan ada Pluto. Pluto ini sudah dikeluarkan dari KK atau kartu keluarga solar system kita ya. Karena Pluto ini dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai sebuah planet yang bisa dimasukkan ke dalam anggota tata surya, makanya dia dikeluarkan. Nah, bumi, kalau kita lihat dari beberapa planet yang ada di sistem tata surya kita ini saja, bumi ini bukanlah satu planet yang besar ya, yang besar. Mungkin bumi ini hanya bisa mengalahkan 3 planet ini dari segi ukuran, dan hampir sama. Kalau misalkan skala ini benar, hampir sama dengan Uranus ini. Tapi kalau dibandingkan dengan Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan lain sebagainya, ini sangat-sangat kecil sekali bumi kita. Kalau kita beranjak lagi ke gambar berikutnya. Nah, ini adalah galaksi Bima Sakti kita. Galaksi Bima Sakti atau galaksi ini secara sederhana bisa kita artikan sebagai gabungan dari beberapa sistem seperti tata surya kita tadi. Jadi sistem tata surya yang seperti sistem tata surya itu di dalam alam semesta ini bukan hanya kita saja, tapi ada matahari lain yang kita kenal dengan bintang. Bintang itu dikelilingi oleh planet-planet dan menjadi satu kesatuan sistem, dan gabungan dari sekian juta, sekian banyak gabungan sistem itu dikenal dengan galaksi dengan berbagai macam isinya juga itu. Dan galaksi ini sangat besar sekali. Nah, letak kita dalam tata surya kita di galaksi Bima Sakti hanya setitik di sini saja, posisinya di sini saja. Kecil sekali dibandingkan dengan besarnya galaksi yang sangat besar seperti ini. Kalau kita lihat di gambar yang lain seperti ini bumi. Bumi kalau menuju ke sini dia berada di dalam sistem tata surya, posisinya di sini. Ada beberapa planet. Kemudian tata surya itu yang besarnya seperti tadi, kita lihat di galaksi yang di mana kita berada, yaitu galaksi Bima Sakti, posisinya ukurannya hanya seperti ini saja. Galaksi Bima Sakti. Posisinya di sini kecil saja, bahkan tidak terlihat kalau dibandingkan dengan ukuran galaksi yang
sangat besar seperti ini. Tidak akan terlihat, sangat kecil sekali. Ternyata galaksi ini juga hanya satu dari sekian banyak galaksi yang mungkin saja tidak bisa terhitung. Bukan mungkin ya, memang tidak bisa dihitung saking banyaknya dan saking luasnya alam semesta ini. Dan posisi galaksi kita ini di antara galaksi-galaksi yang lain seperti ini. Nah, galaksi tetangga kita ada namanya galaksi Andromeda. Ternyata ada lagi galaksi yang lain. 2 galaksi ini berdekatan. Kemudian 2 galaksi ini kalau kita zoom out lagi, kita perjauh lagi pengambilan citranya, ternyata 2 galaksi ini hanya ada di antara beberapa banyak galaksi lain yang ada. Nah, posisinya seperti ini. Banyak sekali galaksi yang muncul. Ketika di zoom out lagi, ternyata gambarnya akan sama seperti di belakang ini. Banyak sekali galaksi-galaksi yang ada. Bahkan alam semesta ini belum cukup ilmu pengetahuan untuk mengkaji alam semesta. Belum cukup dan belum mampu. Manusia yang ada di bumi hanya mampu meneliti alam semesta sampai ke batas kemampuannya saja. Jadi tidak bisa meneliti seluruh alam semesta karena keterbatasan sebagai manusia. Itu berkaitan dengan alam semesta kita. Kita kembali ke materi kita tadi. Materi berkaitan dengan ilmu falak ilmi. Nah, ketika kita sudah bahas penggambaran alam semesta, kemudian masuk lagi ke dalam kosmologi, hubungan ruang dan waktu. Hubungan ruang dan waktu adalah salah satu cabang dari teoritikal astronomi juga. Jadi di dalam ilmu falak atau astronomi yang sifatnya teoritis ini juga membahas tentang hubungan antara ruang dan waktu. Bahwa ruang yang ada di alam semesta ini ada kaitannya dengan waktu yang yang berlangsung gitu. Jadi tidak hanya ruang berjalan sendiri, kemudian waktu juga berjalan sendiri. Akan tetapi ada kaitan masing-masingnya antara ruang dan waktu, dia punya kaitan masing-masingnya dan dia punya efek antara satu sama lainnya. Nah, itu dipelajari di dalam kosmologi. Kemudian astrometrik, ukuran dan jarak. Nah, di dalam astrometrik ini menarik juga bahwa segini besarnya bumi kita ini ternyata bisa diukur. Diukur apanya? Luasnya bisa diukur, beratnya bisa diukur. Kemudian jarak antara satu benda langit dengan benda langit yang lain juga bisa diukur. Juga bisa diukur. Jarak di dalam alam semesta ini diukur menggunakan kecepatan cahaya, speed of light. Kecepatan cahaya itu sekitar 299.792 km per detik, speed of light atau kecepatan cahaya. Atau kita genapkan menjadi 300.000 km per detik. Itu kecepatan cahaya. Apa maksud dari kecepatan cahaya? Secara sederhana bisa kita gambarkan seperti ini. Kalau seandainya Anda punya laser atau senter, kemudian Anda tekan tombol on dari laser itu, otomatis cahaya laser akan keluar. Nah, saat Anda menekan, cahaya laser tentu akan bergerak dari tempat keluarnya cahaya sampai ke arah di mana Anda tembakkan laser itu. Nah, kecepatan itu disebut dengan kecepatan cahaya. Bergeraknya cahaya dari tempat keluarnya cahaya laser itu sampai ke tujuan tempat Anda menembakkan laser itu. Atau kita ambil contoh yang lain. Anda bayangkan bumi ini atau lingkungan kita, tempat kita berada di rumah kita dalam kondisi yang sangat gelap sekali. Kemudian kita ingin menghidupkan lampu yang ada di dalam ruangan kita. Ketika kita menghidupkan stop kontaknya, tiba-tiba ruangan menjadi terang seketika ketika kita hidupkan. Nah, kalau kita perlambat waktu ini, kita akan melihat nanti. Ketika kita hidupkan stop kontak, kita akan melihat cahaya itu bergerak sedikit demi sedikit mulai dari lampu sampai menyebar ke seluruh ruangan. Nah, kecepatan pergerakan cahaya itu disebut dengan speed of light atau kecepatan cahaya. Kecepatannya adalah 300.000 km per detik. Nah, kita lihat antara bumi dengan bulan, jaraknya adalah 1,3 light second. Jadi 1,3 detik cahaya. Kalau kita komparasi ke dalam kilometer,
1,3 detik cahaya ini jaraknya adalah 384.000 kilometer, kurang lebih 384.000 kilometer. Ya, tinggal dikalikan saja 1,3 dikali 299,792 kilometer per detik. Itu jarak dari bumi ke bulan. Betapa cepatnya pergerakan cahaya dari bumi ke bulan yang jauh begitu saja dilewati oleh cahaya dalam kecepatan 1,3 detik cahaya. Bayangkan kalau seandainya kita bisa bergerak dengan kecepatan cahaya dengan kondisi tubuh kita seperti ini, banyak ahli yang mengatakan bahwa partikel-partikel di dalam tubuh kita akan bercerai-berai satu sama lain. Ini tidak bisa manusia dengan kapasitas kulit, kapasitas organ tubuh, dan jasad yang seperti ini bergerak dengan kecepatan cahaya itu mustahil. Kemudian dari bumi ke matahari, 8 light minute. Jadi 8 menit cahaya. 8 light minutes. 8 menit cahaya. 8 menit cahaya, kalau kita konversikan ke dalam kilometer, sekitar 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Betapa jauhnya matahari ke bumi. Makanya kita lihat matahari itu kecil saja dari bumi karena jaraknya memang sangat jauh. 150 juta kilometer, sangat jauh sekali. Dengan 8 menit cahaya artinya apa? Artinya pergerakan cahaya dari matahari ke bumi itu membutuhkan waktu 8 menit. Saya berikan contoh begini. Kita bayangkan saja ya. Ya walaupun mustahil, tapi kita bayangkan saja kita punya stop kontak matahari seperti halnya kita punya stop kontak dari lampu. Oke, kita punya stop kontak matahari. Nah, stop kontak matahari ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan cahaya matahari. Nah, katakanlah sekarang posisinya matahari masih dalam keadaan mati. Jadi kita sama sekali tidak melihat cahaya matahari karena stop kontaknya dalam posisi mati. Oke. Mati dan semuanya gelap. Ketika kita hidupkan stop kontaknya, otomatis cahaya di matahari akan menyala karena stop kontaknya hidup. Tapi saat stop kontaknya hidup dan cahaya di matahari itu menyala, apakah kita bisa langsung melihat cahaya matahari? Tidak bisa. Karena cahaya dari matahari itu membutuhkan 8 menit untuk sampai di bumi kita. Artinya setelah matahari hidup di sana, di tempat matahari itu, 8 menit kemudian baru kita bisa merasakan cahaya matahari dan kita bisa melihat matahari itu sendiri. Nah, itu perumpamaannya, contohnya. Itu dari bumi ke matahari. Ke planet Mars misalnya 12,7 menit cahaya. Dari bumi ke Alpha Centauri misalnya, Alpha Centauri itu adalah salah satu planet yang sangat cerah sekali di malam hari, yang sangat terang di malam hari. Bisa dilihat tanpa menggunakan alat bantu seperti teleskop dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya kita keluar di malam hari, kita melihat banyak sekali bintang yang cerah, mungkin salah satunya itu adalah Alpha Centauri. Jaraknya adalah 4,4 light years. 4,4 tahun cahaya. Bayangkan. 1,3 detik cahaya aja jaraknya 384.000 kilometer. Bagaimana dengan 4,4 juta tahun cahaya? 4,4 tahun cahaya, mohon maaf. 4,4 tahun cahaya. Berapa jaraknya itu? Nah, ini jarak yang terakhir kita lihat di layar ini adalah jarak dari bumi sampai ke pinggiran dari Milky Way galaksi, dari galaksi Bima Sakti. 52.000 tahun cahaya. 52.000 tahun cahaya. Ke galaksi yang kita lihat di awal tadi, posisi kita sampai ke salah satu sisi saja di ujungnya, itu 52.000 tahun cahaya. Betapa besarnya jarak antara kita dengan ujung Milky Way itu saja. Belum dengan galaksi yang lain. Belum dengan ujung alam semesta. Wallahu alam. Kita tidak tahu di mana ujung alam semesta itu. Kalau kita bandingkan bumi hanya sebagian kecil saja. Nah, ini
gambaran sedikit tentang pengukuran antara jarak antara satu benda langit dengan benda langit yang lainnya. Itu berkaitan dengan astrometrik, ukuran dan jarak. Kemudian kita lihat lagi apa yang akan kita temui ketika kita melihat bumi kita. Nah ini, bumi kita ternyata bisa diukur. Bagaimana caranya? Caranya dengan banyak cara. Ya, umumnya dengan menggunakan konsep geometri, yaitu hitungan matematis. Nah, hasilnya bisa kita lihat di layar kita. Nah, diameter matahari setelah dihitung ya sekitar 12.742 km diameter bumi. Jarak dari ujung bumi di sini sampai ke ujung bumi di sisi yang lainnya di sini. Jadi diameternya di khatulistiwa ya 12.742 km kurang lebih. Kalau dengan data ini kita cari keliling menggunakan rumus ini, kita mendapati keliling bumi ini besarnya keliling bumi adalah 40.073,83 km. Oke, 40.073,83 km. Itu keliling bumi. Misalkan kita berada di Amerika bagian sini, kita berjalan ke arah kanan dengan arah yang statis, tidak berubah-ubah arahnya, kemudian kita pasti akan sampai lagi di sini, karena bumi itu bulat. Nah, ketika kita sudah mengelilingi satu putaran penuh, berarti kita sudah menempuh jarak 40.073,83 km. Nah, itulah yang disebut dengan keliling bumi. Nah, dengan keliling bumi ini, waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar pada porosnya adalah 1 hari, yaitu 24 jam. Apa maksudnya? Begini, bumi memiliki beberapa gerakan. Gerakan pertama adalah rotasi bumi pada porosnya. Jadi bumi berputar pada porosnya. Efeknya salah satunya adalah pergantian siang dan malam. Yang kedua, bumi bergerak mengelilingi matahari yang disebut dengan evolusi. Itu umumnya itu ada 2 gerakan bumi, evolusi dan rotasi. Nah, rotasi menghabiskan waktu sebanyak 1 hari atau 24 jam. Jadi sekali rotasi bumi itu siang dan malam 24 jam. Nah, jikalau bumi berotasi dalam 1 hari penuh yang kita kalkulasikan ke dalam jam menjadi 24 jam, berarti kecepatan rotasi bumi, perputaran bumi pada sumbunya itu 1669,97 km per jam atau 1670 km per jam. Begitu cepatnya perputaran bumi pada porosnya. Kalau kita kalkulasikan hasilnya seperti ini. Cepat sekali. Tapi kita yang berada di bumi sama sekali tidak merasakan kecepatan perputaran bumi itu. Karena apa? Karena kita dilindungi oleh banyak sekali hal yang tersedia di bumi. Salah satunya atmosfer kita yang melindungi kita. Gaya gravitasi yang selalu membuat kita berada di permukaan bumi dan lain sebagainya. Nah, itulah makanya kita bersyukur sekali bahwa bumi memang diciptakan untuk kita bisa hidup dengan nyaman di dalamnya. Nah, itulah bumi kita. Kembali ke permasalahan yang tadi. Kemudian astromekanik, gerak dan daya tarik benda-benda langit. Untuk gerak dan daya tarik benda-benda langit, jelas ada. Kita sudah singgung tadi mengenai gravitasi bumi. Nah, benda langit yang lain juga punya gravitasi seperti bulan. Bulan itu punya gravitasi. Akibat dari gravitasi bulan akan muncul pasang naik, pasang surut, dan lain sebagainya. Nah, bulan selalu mengelilingi bumi. Nah, gaya tarik antara bulan dan bumi ini sebetulnya cukup kuat ya, bisa menghasilkan pasang itu cukup kuat. Dan kita lihat bahwa bulan juga mempunyai fungsi yang sangat besar bagi bumi itu. Nah, beberapa ahli juga menyebutkan bahwa dengan adanya bulan, bumi ini bisa menjadi tenang gitu. Jadi bulan ini salah satu faktor yang membuat bumi ini bisa bergerak dengan tenang gitu. Jadi ada pengaruhnya juga di bulan. Gitu. Nah, asal kita tahu bahwa bulan ini bergerak semakin menjauh dari bumi.
Walaupun pergerakannya itu hanya 2-3 cm per tahun yang menjauh dari bumi. Tetapi ketika kita hitung dalam waktu yang lama, nanti tentunya bulan akan meninggalkan bumi. Bulan akan meninggalkan bumi. Tentu ketika bulan meninggalkan bumi, kita tidak akan melihat lagi purnama, gerhana, kita tidak akan lihat lagi bulan sabit, cahaya malam dan lain sebagainya, cahaya bulan di malam hari dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi pada waktu yang dekat, tapi hitungan jutaan tahun ke depan mungkin. Dan terakhir adalah astrofisika, kandungan dan unsur-unsur dari benda langit. Bahwa benda langit itu punya unsurnya masing-masing. Tidak sama dengan bumi yang kita tempati. Misalkan matahari, jelas beda unsur-unsurnya gitu. Kandungan dan unsur-unsurnya. Nah, di sisi kandungan dan unsur-unsurnya ini ada hal yang menarik juga. Kita ambil saja berkaitan dengan hujannya. Berkaitan dengan hujan yang ada di alam semesta. Kita tidak mengkaji alam semesta secara umum, tapi kita akan mengkaji beberapa saja hujan yang ada di benda-benda langit. Saya mengambil gambar dari info astronomi. Ini menjelaskan tentang hujan yang ada di alam semesta. Nah, ada 4 benda langit yang akan kita bandingkan hujannya. Ketika hujannya berbeda, tentu kandungan dan unsurnya juga otomatis berbeda ya. Karena kalau di bumi air, ya hujannya air ya air gitu. Tapi kalau di planet lain bukan gitu. Misalnya di Venus, hujannya hujan asam gitu. Kalau Anda berada di planet Venus dan tiba-tiba terjadi hujan, Anda buka payung Anda tidak akan berguna. Asam itu akan menembus payung-payung Anda, kemudian akan melukai tubuh Anda. Jadi Anda tidak akan bisa hidup di Venus itu. Jangankan hujan. Dengan kondisi biasa saja kita tidak bisa hidup di luar planet bumi gitu. Yang kedua HD 189733b. Dia hujan kaca. Ini nama planetnya. Saking banyaknya planet yang ada itu. Jadi planet ini diberi nama dengan ini. Nama dengan angka. Gabungan antara huruf dan angka. Nah hujannya hujan kaca. Kemudian di Neptunus. Nah ini bagi kolektor berlian ya. Anda bisa pergi ke Neptunus. Tunggu hujan turun di sana. Anda bisa dapatkan berlian dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Ya, hujannya berlian. Kalau kita bayangkan hujan di bumi yang air, kemudian kita tampung sekian banyak, bisa buat kita mandi, bisa untuk gunakan kebutuhan sehari-hari, sebanyak itu hujannya. Kita pergi ke Neptunus, hujannya berlian. Berapa banyak berlian yang bisa kita kumpulkan. Tapi sayangnya belum ada manusia yang bisa pergi ke Neptunus dan mengumpulkan berlian itu. Mungkin Anda yang mendengar video ini bisa nanti datang ke sana dan mengumpulkan berlian itu. Anda menjadi orang paling kaya di dunia. Kemudian Titan, hujan metana. Nah ini beda lagi. Titan ya. Titan ini adalah bulan terbesar Saturnus. Jadi dia adalah salah satu satelit di Saturnus. Dan Titan ini adalah satelit terbesarnya Saturnus. Seperti bulan kita. Nah, satelit kita cuma ada satu, yaitu bulan. Nah di Saturnus ini salah satu satelitnya adalah Titan. Dan satelit ini adalah satelit terbesarnya Saturnus. Nah, hujannya hujan metana. Nah, kalau kita baca di sini, ia memiliki metana dalam bentuk cair di permukaannya yang bisa menguap untuk membentuk awan hingga akhirnya menurunkan hujan metana mirip hujan air di bumi. Mirip, tapi kandungannya berbeda. Nah, demikian kajian kita mengenai ilmu falak ilmi atau ilmu falak yang bersifat pengetahuan atau teoritis. Jadi ada 6 macam. Yang pertama kosmogoni, kosmografi, kosmologi, astrometrik, astromekanik, astrofisika. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Banyak hal-hal tentunya yang belum kita bahas dalam video yang amat singkat ini. Mungkin di kesempatan yang berbeda kita akan mengkaji lebih mendalam tentang hal-hal berkaitan dengan ilmu falak atau astronomi Islam ini. Nah, ini hanya sebagai pengantar saja bahwa ilmu falak itu tidak hanya membahas tentang arah kiblat dan waktu sholat dan penentuan awal bulan, tidak. Tapi kita
belajar juga sebetulnya tentang kosmogoni, kosmografi, kosmologi, astrometrik, astromekanik, astrofisika. Nah, seharusnya itu dipelajari di dalam ilmu falak gitu. Karena ini juga mendukung nanti praktek ilmu falak itu sendiri. Jadi dari hal-hal ini juga mendukung praktek ilmu falak itu sendiri. Tapi memang di kampus-kampus Islam, pembelajaran itu mungkin tidak akan menyeluruh bisa mencakup segala hal yang berkaitan dengan ilmu falak. Tapi yang jelas bahwa ilmu falak itu objek kajiannya terbagi dua. Yang pertama yang bersifat teori, yang kedua bersifat praktek. Theoretical astronomy ada 6 kajian yang sudah kita bahas seperti tadi. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.